유쾌한 CV 어떻게 하는지 다 보여줘도 태국에서 한국 거쳐 여기까지 when but the throw. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 program studi PGMI kelas A akan membahas materi tentang telaah filosofis konsep pendidik ideal dalam pendidikan Islam dengan anggota sebagai berikut. 1. Laili Miftahul Maghfirah. 2. Sinta Arieska Handayani. 3. Nurul Afidati Zahra. Berikut video penjelasannya. Pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam dan solusi karakteristik peserta didik. Pendidikan dalam Islam secara umum bertujuan untuk menjadikan hamba Allah yang berserah diri dan menjaga fitrah keagamaan yang dimiliki sampai akhir hayatnya. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Dalam istilah tasawuf, peserta didik sering kali disebut murid ataupun tholib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut arti terminologi adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual. Istilah murid atau tholib ini sesungguhnya memiliki kedalaman makna daripada penyebutan siswa. Artinya yaitu proses pendidikan itu terdapat individu yang secara sungguh-sungguh menghendaki dan mencari ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah murid menghendaki adanya keaktifan pada peserta didik dalam proses belajar mengajar, bukan pada pendidik. Dalam mengatasi minimnya pendidikan karakter, maka seharusnya seorang guru harus mempunyai 3 unsur penting, yaitu guru 3P, pengajar, pendidik, dan pemimpin. Pertama, guru sebagai seorang pengajar, artinya seorang guru harus mentransformasi pengetahuan yang dimilikinya kepada siswanya. Yang kedua, guru sebagai seorang pendidik, artinya seorang guru harus mampu menanamkan hal-hal baik terlebih dahulu yang patut ditiru oleh muridnya. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin, artinya guru tidak hanya dapat melakukan pengajaran dan pendidikan, tapi juga dapat menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan dapat berkomunikasi dengan orang tua sebagai bentuk tanggung jawabnya. Adalah adab dan tugas peserta didik. Menurut Said Hawa yang dikutip oleh tafsir menjelaskan adab dan tugas murid, yaitu sebagai berikut. 1. Murid harus mendahulukan kesucian jiwa sebelum yang lainnya. 2. Murid harus mengurangi keterikatannya dengan kesibukan duniawi karena dengan kesibukannya akan melangkahnya dari menuntut ilmu. 3. Tidak sombong terhadap orang yang berilmu. 4. Orang menekuni ilmu pada tahap awal harus menjaga diri dari mendengarkan perbedaan pendapat. 5. Penuntut ilmu harus mendahulukan menekuni ilmu yang paling penting untuk dirinya. 6. Tidak menekuni ilmu sekaligus, melainkan berurutan dari yang paling penting. 7. Hendaklah mengetahui ciri-ciri ilmu yang paling mulia. Itu diketahui dari hasil belajarnya dan kekuatan dalilnya. Ali bin Abi Thalib memberikan syarat bagi peserta didik dengan 6 macam, yang merupakan kompetensi mutlak dan dibutuhkan tercapainya tujuan pendidikan. Syarat yang dimaksud yaitu dengan syairnya sebagai berikut. Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika an majmu'iha bi bayanin
dzukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. Ingatlah, engkau tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali karena 6 syarat. Aku akan menjelaskan ke-6 syarat itu padamu, yaitu kecerdasan, hasrat atau motivasi yang keras, sabar, modal atau sarana, petunjuk guru, dan masa yang panjang atau kontinu. Dari syair di atas kita mengetahui bahwa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu ada 6 hal. Nomor 1, memiliki kecerdasan atau zaka. Nomor 2, memiliki hasrat atau hirs. Nomor 3, bersabar dan tabah atau istibar. Nomor 4, mempunyai seperangkat modal dan sarana atau bulghoh yang memadai dalam belajar. Nomor 5, adanya petunjuk pendidik atau irsyad ustadz. Nomor 6, masa yang panjang atau tul al-zaman. Baiklah teman-teman semua, demikianlah penjelasan kami terkait telaah filosofis konsep pendidik ideal dalam pendidikan Islam. Kami selaku kelompok 5 pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.